Ketika saya dulu bertapa untuk mendalami saya menjadi dukun, saya didatangi oleh satu makhluk yang memberi tiga pilihan. Yang satu kekayaan berupa uang dan emas, yang kedua kain putih, yang ketiga pusaka. Eh, Bahkan saya hanya memilih kain putih. Nah, kenapa Akang kok tidak memilih kekayaan tersebut? Alasannya apa itu, Kang? Alasannya saya tidak memilih kekayaan, hanya memilih kain putih karena ingin saya menjadi jalan lurus. Kalau kekayaan, saya mudah bisa mendatangkan hari ini juga. Alhamdulillah teman-teman, di konten kali ini saya bertemu dengan narasumber yang bernama Kang Japra ya Kang. Ya, ya, ya. Nah jadi Kang Japra ini bisa dibilang dukun sakti, yang mana beliau cita-citanya dari kecil itu menjadi dukun sakti atau spiritual. Ya. Kita kan nggak tahu apakah menjadi seorang dukun itu ada sekolahnya atau misalnya ada ritualnya. Mungkin nanti Kang Japra akan memaparkan beliau dari kecil ritual-ritual yang dilakukan selama menjadi dukun sakti. Nah mungkin sebelum ke itu cerita, saya pengen tanya kabar terlebih dahulu. Kang gimana kabarnya, sehat Kang? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah ya Kang. Nah mungkin kan gini, ini kan Iya, iya. yang namanya kata dukun itu sesuatu yang sangat luar biasa ya kalau di Iya. kita gitu. Mungkin banyak orang yang belum tahu dukun itu seperti apa. Dan mungkin tahapan-tahapan untuk menjadi seorang dukun itu apa aja yang dilakukan. Mungkin Akang bisa memaparkan dari awal dan mungkin motivasi Akang sebetulnya apa gitu. Silahkan Kang. Oh, begini ya. Saya dari dulu memang pengen ceritanya membantu orang lain, gitu. Secara kebatinan, istilah membantunya orang lain. Saya dari waktu kecil pengen cita-cita menjadi orang paranormal ya, menjadi orang pintar ya dulunya. Terus saya eh, berguru ke berbagai tempat di situ, gitunya. Saking saya pengen menjadi orang pintar gitu, mencari ilmu secara kebatinan, ilmu yang mungkin nantinya bisa dipakai untuk membantu dan mengobati orang gitu ya, secara bukan secara medis, jadi secara batin, secara ini ke berbagai arah, berbagai tempat, sering ketemu eh, di, ke tempat-tempat yang khusus, tempat yang istilahnya untuk secara ritual, untuk berguru gitu, mendalami ilmu-ilmu kebatinan ya dari dulu. Bahkan dulu sering mengalami eh, intinya ke dulu tuh sering mengalami Mimpi gitu. mimpi ya ke tempat-tempat suruhan, misalkan orang tua dulu ke tempat ini, ke tempat itu gitu ya, ketemu Mbah Kuncennya yang punya perguruan di situ. Nah, saya berguru, banyak sekali tantangannya, syarat-syaratnya mungkin ya di luar nalar juga ya syarat-syaratnya. Kalau orang-orang biasa ya mungkin nggak bakalan paham dan nggak bakalan kuat ya dulu. Suruh puasa lama, suruh mati geni, suruh melaksanakan ritual-ritual sedemikian rupa ya. Terus sering mendatangi tempat-tempat keramat ya, ke tempat-tempat keramat yang ada di misalkan di gunung-gunung ya, ke tempat-tempat itu. Terus bahkan terakhir saya berguru ke daerah Cigarut ya, daerah Garut. Tempatnya ada aja daerah Garut ya. Itu lama saya berguru, bahkan mendalami ilmu kebatinan saya, dan banyak sekali tantangannya, syarat-syaratnya. Bahkan saya juga dulu sampai putus asa ya, saking gak kuatnya tantangannya gitu, secara eh, pekerjaan virinnya, secara puasanya yang lama gitunya, secara ritualnya banyak sekali gitu. Cuman makin lama secara kesini ketemu berguru lagi saya ke daerah Cirebon, daerah Cirebon ya.
Nah, di situ saya ketemu intinya orang sakti ya, yang berpangkatnya istilahnya syekh ya, kiai ya. Cuman kiai itu ya orangnya berilmu tinggi gitu ya. Nah, setelah saya berguru ke sana, lama di sana, nah saya terbuka, ternyata segala macam ilmu yang saya pelajari gitu ya, eh, mungkin secara batin dan secara agama mungkin tidak sesuai, intinya tidak sesuai. Jadi saya kembali ke intinya, ke agama Islam yang sebenarnya, yang mencari istilahnya mencari manusia sejati ya, jadi kemaripatan, mencarinya kemaripatan, kemanunggalan. Nah, di situ saya berguru gitu. Dan lama kemudian, ya alhamdulillah, ilmu-ilmu yang saya alami mungkin ayat saya memahami ada, cuman belum sempat saya amalkan. Yo. Belum sempat saya amalkan karena mungkin secara ini takutnya ada kesalahan dan takutnya saya membawa kesesatan sama orang lain gitu ya. Jadi membedakan keyakinan lah intinya gitu. Jadi yang saya ilmu pelajari semua akhir kata puncak ilmu saya yang saya pelajari di situ saya memahami bahwa keyakinan yang paling utama yaitu keyakinan secara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi intinya kita tidak boleh menduakan keyakinan. Intinya gitu secara Gini Kang, mohon maaf. ya. Itu kan tadi kata Kang sebelum Akang menjadi orang spiritual atau menjadi dukun gitu ya. Iya, iya. Nah, itu kan Akang awalnya dapat wangsit atau mimpi ya. Harus ke sana, harus ke sana gitu. Iya. Nah, itu yang di mimpinya itu yang datang itu apakah leluhur kah atau misalkan ada tokoh kerajaan kah? Terus emang mimpinya berkali-kali tetap sama atau beda-beda gitu? Ada yang tetap sama, ada yang beda. Cuman dalam mimpi dan secara suara pun juga ada. Secara mimpi, memang banyaknya mimpi. Ketemu dalam leluhur saya, kakek buyut suyut saya, dan seorang kakek mungkin dari leluhur saya sering ketemu. Dan dia setiap mimpi saya tuh ketemunya dalam mimpi dia selalu mengarahkan. Jadi mengarahkan saya mempelajari ilmu ini misalkan dia mah terus saya dia mengarahkan jangan ke sini, pelajarilah ilmu ini gitu ya. Jadi selalu mengarahkan. Jadi dalam keyakinan saya teh waktu dalam mimpi teh kadang berulang-ulang seorang kakek datang dalam mimpi saya yang berkata, "Stop, kamu jangan lanjutkan mendalami ilmu ini karena ilmu ini mungkin tidak bermanfaat buat kamu gitu ya. Nah, dalamilah ilmu yang sejati, Islam yang sejati misalkan yang secara dari sunnah Rasul ya gitu. Nah, sering ketemu kakek saya dulu gitu waktu saya tidur, sering bermimpi itu berkali-kali. Nah, disingkat cerita, ya, saya tuh berpikir, oh iya mungkin saya mengalihkan aliran jalannya, mungkin saya bergurunya sama orang-orang yang udah misalkan kiai ya, berpangkat kiai, mendalami ilmu agama, secara ilmu agama. Berarti mohon maaf secara tidak langsung dulu itu waktu menimba ilmu ingin menjadi orang spiritual itu nggak ada guru realnya berarti? Ada guru realnya. Oh ada. Ada guru realnya. Oh kalau ya. mimpinya berarti campuran. Ya, campuran mimpinya. Secara saya 5 guru saya yang dalamin. Ya, dari 5 tempat ya. Nah, dari guru pertama saya mendalami ilmu kekebalan, misalkan kedijayaan ya. Terus yang ilmu yang guru kedua saya mendalami terus ilmu palak. Yang guru ketiga saya mendalami ilmu-ilmu secara leluhur
Pajajaran ya, mendalami istilahnya dulu kan ada kejawen ya, ilmu-ilmu kejawen untuk mengobati orang secara di luar naral ya, manusia gitu, yang misalkan yang aneh-aneh gitu secara. Terus yang keempat, saya mendalami ilmu penangkal gitu, penangkal untuk membantu orang yang suka kena santet, yang suka kena eh, kiriman-kiriman penyakit yang dari orang syirik gitu ya. Nah, yang kelima, saya itu mendalami ilmu-ilmu untuk intinya kemaripatan, terus dulu tuh kalau orang-orang dulu ya banyak ilmu-ilmu kejawen yang buat asihan, buat para pedagang, buat yang pelaris gitu ya, gitu. Nah, saya paling lama tuh mendalami ilmu buat itu buat membantu orang untuk bikin usaha pelaris gitu, buat misalkan buat asihan-asihan, buat yang belum punya jodoh, misalkan buat segala macam gitu, intinya buat usaha. Itu lama saya mendalami itu. Cuman sekarang juga ada sih ya, kalau orang yang minta pun saya kasih, kalau misalkan orang yang nggak minta ya enggak apa-apa, secara langsung saya tidak loh saya bisa membantu ini, enggak sama orang. Tapi kalau orangnya minta terus meyakini saya tuh, misalkan minta secara untuk dia misalkan punya usaha dagang ya, pelaris ya, saya kasih secara ritualnya, secara meditasinya, keyakinan ya, saya bantu dengan secara doa dan keyakinan, sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijabah niat dan tujuannya gitu. Nah mungkin gini Kang, itu kan tadi Akang menyebutkan awal-awal Akang mempelajari ilmu-ilmu yang tadi Akang sebutkan, berkunjung ke makam-makam keramat, tempat-tempat keramat yang disakralkan. Iya. Nah itu Kang di sana itu ritualnya ngapain aja? Misalkan apakah bertapa, apakah misalkan gimana gitu? Iya, saya pengalaman bertapa ritualnya. Terus saya bertapa 3 hari 3 malam, ya, di satu tempat di guha lah intinya. Saya bertapa untuk ingin mempunyai ilmu yang lebih sempurna lagi gitu, intinya buat dari saya bertapa. Cuman saya tidak mendapat wangsit apa-apa, cuman mendapat wangsit gitu. Wangsit dulu saya, pengalaman saya tuh. Bahkan itu tapa yang paling lama saya tapa yang terakhir sebenarnya. Terus betapa yang mendapatkan wangsit dalam perkataannya orang sebahasa Sunda ya, kata dia memberi wangsitnya tuh kata bahasa Sunda. Nah, dari situ jelas sekali kedengar sekali jelas gitu, jelas, bahkan mungkin tengah malam lah, mungkin masih jam 12 atau jam 2 ya, mungkin setelah mendengar itu ternyata kuncennya datang ke saya, membangunkan saya, udah selesai gitunya. Nah, dalam perkataan wasitnya bahasa Sunda ya, udah kamu bangun pulang, ilmu yang sempurna buat kamu, yang menyelamatkan untuk kamu dunia dan akhirat, yaitu 3 macam ya. Ya. Kokohkeun tihang, pagehan pasek, lobakeun siku-siku. Jadi dalam kata ini kokohkan tihang ya. Ya. Kencang pagehan pasek, kencangkan pasak gitu. Ya, perbanyaklah siku-siku gitu, perbanyak siku. Itu 3 kata ya. Sokongan berarti ya. Dengan ya 3 kata itu. Nah, artinya saya pulang, setelah itu kuncen bertanya, dapat apa? Nah, Mbah, saya cuman mendapatkan bisikan gitu dari waktu tidur tengah malam, yaitu perkataannya yaitu 3. Nah, apa itu artinya? Gitu. Nah, Mbak kuncennya itu tidak memberitahu pada saya, tidak memberitahu. Saya tidak bisa menjawab. Kata kuncennya. Iya, kata kuncennya. Yang bisa menjawabnya adalah diri kamu sendiri, katanya. Oh, diri saya sendiri. Nah, saya terus berpikir. Nah,
dari batin saya, nah terbukalah secara pikiran, misalkan oh ternyata kokoh tihang tuh seperti tihang dalam agama kan kita yang 5 waktu sholat ya, sholat, ya harus kuat imannya sholat ya. Terus yang kedua pagehan pasek kan intinya tuh memperkuat ya, memperkuat dalam arti pasek kan iman ya, iman kita ya, iman kita kuatkan. Nah, terus yang ketiga perbanyaklah siku-siku-sikunya. Jadi isinya siku-siku teh sebat kalau bangunan tuh perbanyak apa namanya? Penyokong gitu Ya ya. penyokong ya. Biar stabil. Nah, di situ artinya tuh amal perbuatan kita ya. Itu amal perbuatan kita. Nah, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, perkuatlah iman kita yaitu sholat dulu 5 waktu, iman kita perkuat dan amal perbuatan kita, amal ibadah kita itu berkuat ya. Nah, dari situ saya kejawab sendiri dan pulang saya mempelajari terus, ternyata kebuka semua. Jadi intinya kembali ke falsafah gitu, hanya jadi kembali ke falsafah zaman dulu gitu. Yang saya pelajari itu banyaknya dari falsafah dulu yang gitu. Nah itu paling terseram saat bertapa di mana itu Kang? Dan berapa hari waktunya? Saat bertapa di suatu tempat ya, daerah Garut, saya di tempat Sancang atau di mana? bukan di daerah gunung apa itu lupa lagi, mungkin dulu ya udah lama gitu pertama. Bahkan saya di situ ditaruh di bawah pohon beringin ya, di tempat makam, mungkin makam para leluhur itu. Saya ke situ bakuncen, saya ditinggalin sehari semalam saya bertapa di situ. Terus saking banyaknya godaan, bahkan terasa wah, kalau orang-orang misalkan kalau orang yang biasa mah nggak bakalan kuat. Tapi cuman kedorong keinginan yang memperkuat saya tuh keinginan jadi kuat, jadi intinya tidak takut itu, semua tantangan dihadapi gitu, tidak takut, bahkan melihat ini melihat itu udah biasa, mata sampai saya lepas melihat banyak, melihat segala macam-macam, pas merem lagi, jadi saking gak kuatnya saya merem sampai melihat lagi, merem banyak lagi, sampai badan gak bisa berdiri saking gitunya gitu kuatnya. Nah ini kan keinginan Akang kan pengen biar bisa menolong orang gitu ya. Iya. Intinya menolong secara mungkin batin gitu ya. Iya, iya. Kalau untuk secara lahir mah mungkin kayak uang gitu mah. Iya. Kalau ini mah secara lahir. Berarti kan ini tujuannya untuk menolong orang. Biasanya godaannya kalau memang Akang yang dilakoni itu jalur putih, pasti ada tawaran yaitu diiming-imingi kekayaan. Pernah nggak? Iya, pernah mengalami, bahkan dalam waktu tapa saya, dalam seperti tidur, dalam waktu seperti tidur, terasa badan sudah lemas, ya, sudah tidak berdaya, sudah tidak makan, tidak minum, seperti mimpi dalam mimpi. Bahkan saya pernah ada sosok yang menawari saya kekayaan emas, terus yang menawari saya sebuah jimat kecil gitu, bahkan yang pernah dia menawari selembar kain, bahkan selembar kain putih ya, kain putih ya. Kalau secara uang, emas, kekayaan itu saya bahkan menolaknya dulu. Terlihat tapi Kang. Terlihat, terbukti. Berapa kok? Ya, ya mungkin kalau di secara ini banyak sekali, saking banyaknya sampai bertumpuk-tumpuk gitu. Bahkan uang, bahkan berlian, emas segala macam ada di situ gitu. Ada di situ. Kamu misalkan mau milih tujuan kamu tuh apa? Mau milih ini silakan ambil. Kalau kamu memilih ini silakan ambil, kamu milih ini silakan ambil gitu. Ada 3 macam itu. Nah waktu itu yang Akang ambil
Apa itu? Yang saya ambil secara gak terasa ya, yang saya pegang tuh saya ambil tuh sebuah kain putih. Iya, Sayang banget ya. sebuah kain putih yang saya ambil gitu. Kalau yang diambil emas atau uang, Oh, mungkin kalau bisa ngambil mungkin sejahtera masyarakat Indonesia ini mungkin. mungkin ada timbal baliknya sekarang mungkin. Nah, memang kalau Iya, kita mengambil jalur putih, pasti di situ ada jalur hitam. iya, Nah, di jalur hitam tersebut yang diiming-imingi emas ataupun uang tersebut pasti meminta timbal balik iya seperti timbal balik tumbal, ya seperti kan? tumbalnya mungkin. Yang Iya. ditakutkan anak atau istri itu saja seperti itu. Kalau saudara mah masih agak ringan ya di pikiran, anak sama istri ini yang paling berat. Dan setelah itu kekayaan tersebut menghilang dengan sendirinya atau gimana kan? Ya menghilang dibawa secara kelihatan dia membawa lagi. Ya udah kalau kamu tidak mau kekayaan saya bawa lagi. Kalau yang kamu inginkan ini selembar kain putih ya silakan bawa. Ya gitu. Nah, tapi bahkan secara sadar saya mengambil kain itu karena setiap saya melakukan ritual dan melakukan perguruan ya ke setiap jadi dalam batin saya dan pikiran saya selalu ada orang yang selalu mengikuti gitu ya, mengikuti dalam batin saya tuh. Kenapa gitu ya? Secara sadar. Nah, setelah saya melaksanakan itu, saya bertanya dulu sama guru saya yang misalkan orang yang bisa ya, yang saya misalkan percayai. Nah, emang saya tuh katanya kamu tuh dari leluhurnya selalu ada yang mendampingi katanya, selalu ada yang mendampingi dan mengikuti dan mengarahkan kamu. Walaupun kamu pergi ke jalan berseberangan sebelah sini, bahkan dia selalu mengarahkan kamu ke depan katanya gitu. Berarti keyakinan saya benar. Oh iya, berarti yang menuntun saya dan melarang saya pun ke jalan ini tuh, ke jalan salah tuh dia gitu. Orangnya yang mungkin yang mengikuti saya gitu. Berarti akan menolak kekayaan demi menjadi seorang spiritual atau dukun. Iya, iya, dulunya itu. Luar biasa ya. Nah, ini kan saya masih belum nangkap nih kan. Itu kan tahapan untuk menjadi orang spiritual, pertamanya kan akan berkunjung ke makam-makam keramat, terus bertapa. Terus yang akan dapat katanya hanya sebuah wangsit. Iya. Nah, saya itu belum nangkepnya kayak gini Kang. Yang namanya orang spiritual, bila mana ada orang datang contohnya, Kang saya pengen penglaris. Nah itu kan yang saya tahu nih ya, mohon maaf kalau saya salah. Iya, iya. Itu dikasih jampe-jampe atau misalnya apa. Nah itu dapatnya itu apakah dari wangsit, apakah dari sang guru, apakah apa dari hasil bertapa Kang biasanya? Iya. Yang banyakan dari guru, yang separuhnya jadi wangsit juga ya. Dari hasil pertapa, dari hasil saya istilahnya berwirid ya pekerjaan saya. Yang kebanyakan dari guru saya mempelajari, memahami dan saya terus puasa itu ya. Dibeli sama diri saya secara puasa. Misalkan ada yang puasanya 1 minggu, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari gitu ya puasanya. Bahkan wiridnya juga beribu-ribu ya, minta memohonnya wiridnya juga. Ada yang bertapa, ada yang sampai saya mandi tengah malam hampir 15 kali, 17 kali, 17 kali mandi tengah malam, bahkan di sungai, bahkan berbagai 7 sumur, 7 pancuran, 7 air terjun, saya tuh pernah mendalami gitu. Saking saya pengen menjadi orang spiritualnya dulu gitu. Nah itu kan kalau yang saya amati ya semua proses yang akan lakukan itu kan dari kecil. Nah itu kira-kira sebanding nggak sih sama apa yang akan dapat gitu? Kalau secara untuk ketenangan ya, batiniah ya alhamdulillah saya dapat. Tapi untuk duniawi mungkin kalau di kan sederhana ya. Sederhana ya gitu. Cuman kita mempunyai intinya mendapatkan ketenangan karena pada kadang-kadang orang yang misalkan
pengen saya bantu, tapi bukan dengan materi, dengan jalan yang lurus, misalkan sebuah petunjuk intinya untuk meluruskan kehidupan dan jalan hati dan keimanannya, saya alhamdulillah bisa membantu gitu ya. Bukan secara materi gitu. Itu kalau yang akan alami selama ritual bertapa ke tempat-tempat keramat tersebut. Ini yang real aja ya. Iya, iya. Soalnya yang lain-lainnya itu kan kebanyakan yang ingin kekayaan. Itu sebetulnya keseringannya itu dapat wangsit kah, atau misalkan melihat kekayaan kah, atau misalkan dapat pusaka. Soalnya banyak orang juga yang ingin tirakat, ingin bertapa itu demi kekayaan. Iya. Dan pada akhirnya tirakatnya batal, uangnya nggak dapat gitu. Nah, itu yang betul itu seperti apa? Apakah tirakat itu hanya mendapatkan wangsit, petunjuk, apa emang untuk mensucikan diri atau gimana Kang itu konsepnya? Maksudnya pertapa itu secara kadang-kadang yang ada yang mendapatkan pusaka, ada yang mendapatkan wangsit petunjuk ya untuk dirinya gitu. Ya kebanyakan mendapatkan pusaka. Ya, misalkan ini kita bertapa di sebuah tempat, di situ ada mungkin mustika, ada pusakanya. Setelah kita bertapa, kita mendapatkan mustika itu. Nah, fungsinya pusaka itu kita bisa dipakai misalkan untuk membantu orang lain ya, untuk secara batiniannya bisa mengobati orang lain, membantu secara dohirnya, secara nah bisa itu kebanyakan yang main pusaka. Tapi tempat yang tertentu, tempat-tempat yang tertentu gitu ya, tergantung kita tujuannya, niatnya untuk apa gitu ya, niatnya gitu untuk misalkan kita berguru untuk pingin kegagahan gitu, kita berguru untuk pingin kekayaan, kita berguru untuk pingin segala macam lah, ketenaran segala macam, memang bermacam-macam gitu gitu. Berarti tempat juga berpengaruh berarti. Berpengaruh ya, berpengaruh. Nah, kalau boleh ini mah gitu, misalkan kalau misalkan Akang berkenan gitu. Itu contoh misalkan Akang pengen kegagahan ya. Nah, itu contoh yang tempat cara ngematnya atau cara manggilnya itu gimana gitu. Kalau boleh Akang sebutkan di sini gitu. Iya. Contoh misalkan apa saya pengen atau gimana gitu. Enggak. Ada mantra-mantranya tertentu ya. Suatu contohnya misalkan kita dikasih mantra ini untuk fungsinya, misalkan ini niatnya untuk misalkan kita gagah ya, kita misalkan bisa jaga diri, kita nggak kena kekuatan misalnya. Nah kita kasih mantra, terus setelah kita memahami mantra dan menguasai, misalkan hafal, terus kita berpuasa ya, suruh berpuasa dulu. Setelah berpuasa apakan, nah itu kalau kita misalkan udah dibeli, udah tamat setelah ritual berpuasa dan itunya, kita masuk, ada secara itu masuk ke badan kita, secaranya jadi menyatu gitu. Menyatu. Boleh nggak disebutkan mantranya? Contoh aja. Mantranya dulu pernah ya, saya mendalami ilmu kekuatan misalnya. Dari kejawen zaman dulu, kalau orang-orang dulu ya gitu. Mantranya emang agak panjang sedikit ya. Iya, beduk timul katimulan, dagiler pentung ruyung, jari-jari besi diulung ku banyu, disanggap ku malaikat kangjeng nabi, nunitisan betis besi urat wajah kulit aing, kita mangga ditetekeun ku Jabrail di kukudung Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Nah, setelah kita mengucapkan mantra itu, kekuatan badan kita tuh ada secara itu, badan kita kuat. Bahkan kuat dipukul sampai apapun senjata yang tajam tidak akan kena gitu. Berarti kalau bahasa jam itu jangjawokan. Iya, dulu itu dari jangjawokan. Dan kalau yang saya dengar itu jangjawokan itu campuran antara kata-kata dan doa. Itu kan ada kata-kata doanya dulu gitu. Cuman diterjemahkan secara wiwitan Sunda dulu gitu, Sunda zaman dulu gitu. Nah itu di situ banyak sekali ilmu-ilmu janjawokan, kata orang dulu yang
fungsinya untuk ini sesuai dengan keinginan kita banyak sekali gitu. Bahkan untuk mengobati dan untuk misalkan pengen ke penglaris, pengen usaha segala macam itu ada. Oh bisa. Gitu. Nah gini Kang, itu kan dari sekian banyak sekali akan lakukan sampai ya mungkin tenaga, pikiran, waktu. Nah yang saya dengar Kang, Akang ini setelah berhasil tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk berhenti jadi dukun. Itu kenapa Kang? Iya. Mungkin intinya jalan usaha dan jalan kehidupan saya lain gitu. Jadi istilahnya tetap sih saya pengen menjadi membantu orang lain gitu. Cuman tidak difokuskan ke situ gitunya. Jadi intinya kalau orang yang mau minta saya kasih, orang yang minta gitu. Tidak terbuka secara publik, tidak terbuka gitu. Tidak terbuka. Cuman intinya kalau lain zaman lah intinya. Kalau dulu kan mencarinya orang tuh kesaktian ya, gegahan. Kalau sekarang tuh lain kalau duniawi. Kebanyakan orang mencarikan duniawi sekarang, kesenangan ya. Jadi banyakkan sekarang, zaman sekarang orang mencari itu kesenangan. Itu dalam hati saya, buat apa kesenangan? Yang kita cari itu manusia semua hanya ketenangan. Itu. Padahal yang kita cari manusia yang sesungguhnya itu ketenangan, bukan kesenangan. Gitu. Karena kalau kalinya kita kesenangan itu ya duniawi. Kalau ketenangan, nah kalau kita larinya menginginkan ketenangan, nah di situ kita akan ketemu yang istilahnya jalan lurus ketenangan dunia dan akhirat. Gitu. Walaupun banyak uang tapi nggak tenang, gitu. Itu kan menyengsarakan diri kita sendiri kan. Gitu. Mungkin Banyak uang. kunci terakhirnya alhamdulillah, bersyukur ya. Ya bersyukur, kunci terakhirnya kita bersyukur dan secara kehidupan kita yang kita alami itu ya kembalilah ke awal sederhana gitulah. Gitu. Oke Kang, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata Kang ini luar biasa ya, dari awal cita-citanya ingin jadi spiritual atau jadi dukun. Tapi pada akhirnya mungkin nasib atau keinginan berkata lain, tiba-tiba Kang mengundurkan diri jadi seorang dukun dan lebih memilih ketenangan, lebih memilih jalur perdagangan berarti kalau sekarang ya, mungkin seperti itu. Oke Kang, barangkali ada kata-kata yang ingin disampaikan gitu. Iya. Mungkin yang terakhir saya berkata buat semua orang ya yang manapun berada di sana gitunya. Kita kan udah di akhir zaman ya. Janganlah mencari kesenangan. Carilah ketenangan. Nah, dalam kalau kita mencari kesenangan, kita tidak akan menemukan ketenangan. Tapi kalau kita mencari ketenangan, nah di situ kita akan menemukan segalanya. Kesenangan dan ketenangan kita akan menemukan lahir dan batin ya. Itu yang saya pengen kasih tahu sama pemirsa semua ya. Semoga pemirsa semua sehat-sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.